Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kembali lagi kita, di hari kedua untuk belajar Facebook Ads-nya. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi yang cerah ya, insyaallah. Hari ini kita belajar tentang Facebook Ads. Untuk audio aman kan ya? Semuanya udah kedengaran belum? Suaraku? Cek cek, tes one low, aman, oke. Oke, sip, alhamdulillah. Nah, kita, insyaallah belajar ini ya, apa namanya, belajar Facebook Ads ini lebih masuk ke teknis Facebooknya dari awal dan akhir. Dan ini ya seperti kemarin ini ada rekamannya juga, eee, untuk di Facebook Ads di awalnya aku akan ngomong, aku juga butuh teman-teman di sini, karena ya aku nanti akan minta teman-teman juga share screen ya, mungkin kita sama-sama ya kerjasama ya, soalnya mungkin ada satu atau 2 orang yang membantu aku karena ya ini, kalau yang belum pernah ngiklan, tampilannya nggak akan sama kayak aku. Dan aku nggak bisa buat tampilannya mirip seperti orang yang baru belum pernah ngiklan gitu. Kayak ada namanya Business Suite. Waktu itu sempat pernah, tapi Facebook belum jadi, kita bisa mengakses Business Suite. Semua orang bisa mengakses Business Suite. Cuman orang-orang baru enggak, waktu pertama kali buka tuh nggak Business Suite loh, biasa. Nah, habis update Januari kemarin, di pertengahan Januari, Facebook update, bisnis apa tuh, orang yang belum pernah ngiklan, itu tampilan Business Manager-nya akan Business Suite dulu. Nah itu tuh untuk ngarahin itunya mungkin aku, eee ini ya butuh teman-teman entar, screen share aku akan, eee, tunjukin ininya, step-stepnya. Nah buat teman-teman yang lain dilihat kalau masih ada perbedaan, "Kok aku nggak kayak gitu?" Eee, apa namanya, ya screen share lagi gitu karena emang pasti ada perbedaan dan ini di chat aja entar ya kalau ada perbedaannya. Nah terus satu lagi di, sini, eee itu perbedaan bisnis suite-nya, ya perbedaan tampilan ya, itu yang paling paling riskan itu tuh, perbedaan tampilan gitu. Nah selainnya, insya Allah nih kita tinggal praktekin aja. Oh ya untuk misalnya teman-teman ketinggalan ya, ketinggalan dan cukup jauh ketinggalannya, mungkin teman-teman skip dulu, lihat dulu aja, ininya, karena entar diulang rekamannya. Kalau mundur lagi, mundurnya terlalu jauh, entar agak sulit TikTok-nya gitu. Karena ya ini, permasalahannya karena ada perbedaan ini, perbedaan tampilan. Jadi misal, "Kos aku nggak ini nih." Nah, kalau aku lagi bahas ngomong satu hal, terus tampilannya beda, itu langsung dikasih tahu. Nah, pasti ya Facebook tuh hampir tiap hari tuh update terus gitu. Cuman ya minor ya. Nah, mayor itu tuh ya kadang-kadang kayak akhir setahun sekali itu ada mayor. Minimal banget setahun sekali. Nah, akhir Januari kemarin itu, update berhubungan dengan iOS 14 juga. Oke. Oke, hari ini kita belajar Facebook Ads lagi. Kita akan masuk ke Facebook, Ads. Pertama kita akan belajar yang namanya, eee, kebijakan Facebook. Jadi sebelum kita masuk ke Facebook-nya, kita harus tahu nih cara cara mainnya Facebook. Bagaimana cara mainnya Facebook ini gitu. Kenapa? Karena, eee, ya kita Facebook punya platformnya, kita harus ngikutin gimana cara mainnya gitu.
Kalau kita nggak ngikutin cara mainnya Facebook, pasti alih-alih kita tuh kena banned gitu. Nah itu, eee, apa, gitu ya teman-teman. Nah untuk tahu cara mainnya Facebook kita pahami dulu aturannya gitu. Jadi itu banyak yang nanya ke aku, banyak yang datang ke aku tuh nanya gitu, "Coach kenapa kok aku kena ban? Kenapa ini?" Terus, apa alasannya? Perasaan nggak ada apa. Emang kadang-kadang Facebook tuh, ngasih, apa namanya tuh, nge kita tuh nggak jelas gitu, namanya mesin, dia ya kan mesin ya kadang-kadang bisa salah juga gitu. Tapi kebanyakan tuh ada juga kesalahan kita yang kita nggak tahu gitu. Jadi banyak orang yang dia tuh ngelakuin kesalahan, cuman dia nggak tahu kalau sebenarnya itu salah gitu. Contoh sederhana misalnya ngomong, "Kamu jerawat." Itu kalau sepintas ya biasa aja kan. "Kamu jerawat?" Iya, kita kan menuju untuk orang jerawat, tapi di peraturan Facebook ternyata tidak boleh langsung nunjuk seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh di apa, facebook.com/police/ads. Di sini, apa, teman bisa ngelihat aturan Facebooknya. Kenapa aku langsung buka ini, karena aturan ini juga sekarang sering di-update gitu. Kalau misalnya dibuat dalam satu, apa, dibuat dalam satu, eee, PowerPoint, takutnya ada update-nya kita nggak tahu gitu. Nah, di sini, kita mulai dari atas nih ringkasan, ini memahami kebijakan kami. Teman-teman bisa baca ini lebih lengkap dengan pelajari selengkapnya. Nah ini lebih kurang ya ini, kebijakan iklan kami kata Facebook menyediakan panduan tentang jelas jenis konten iklan yang diizinkan gitu. Ketika mereka melakukan Ketika pengiklan melakukan pemesanan, setiap iklan ditinjau berdasarkan kebijakan ini. Jika Anda merasa iklan Anda secara keliru ditolak, Anda bisa minta pratinjau keputusan ini di kualitas akun. Ini lebih kurang. Jadi kadang-kadang emang yang aku omongin tadi, kadang-kadang namanya mesin, dia salah menganalisa gitu. Ya namanya mesin ya, beda dengan manusia. Karena kalau dibilang ini semua manusia ini ya resources tuh harus besar banget gitu. Karena banyak kan orang iklan dan orang nerbitkin iklan tiap hari itu bukan satu 2 gitu. Apalagi nanti teman-teman ada yang buat bisa beratus-ratus, apa namanya tuh, iklan gitu. Gitu ya teman-teman. Terus, ini ada poin umum yang bingungan. Di sini ada 3 poin yang secara, kebanyakan gitu, kebanyakan orang kena di 3 ini, kebanyakan gitu. Kebanyakan tuh kena alasannya karena 3 ini. Nah, entar di sini nih sebenarnya ada 17 ada berapa, 31, 31 ditambah konten yang dibatasi. Kita akan bahas semuanya, cuman kita mulai dari 3 ini karena 3 ini yang paling banyak, orang ngelakuin kesalahan gitu. Nah, pertama atribut pribadi. Nah, atribut pribadi ini apa? Nih, kebijakannya iklan tidak boleh berisi konten yang menyatakan atau menyiratkan karakteristik pribadi. Ini meliputi pernyataan atau implikasi langsung atau tidak langsung tentang ras, ingat ya, teman-teman, tentang ras, etnis, agama, kepercayaan, usia, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, kondisi medis, termasuk kesehatan fisik atau mental, status keuangan, status pemungutan suara, keanggotaan serikat dagang, ini di Amerika ya, catatan kriminal, atau nama seseorang. Nah, ini yang harus teman-teman teman-teman ingat, paham gitu. Jadi, ini harus dihafal, nggak mesti harus dihafal, cuman paham gitu. Nah, contohnya, materi iklan yang mendeskripsikan atau menunjukkan produk layanan yang dipromosikan itu boleh. Jadi asal materi iklan kita mendeskripsikan atau menunjukkan produk atau layanan yang dipromosikan itu boleh.
Nah, yang nggak boleh itu apa nih, teks yang mereferensikan atau mengacu pada atribut atau karakteristik pribadi yang tadi yang, sebut tadi, dari kelompok atau individu yang ditargetkan. Misalnya, tentang ras. Jadi nggak boleh, fanatik itu nggak boleh di Facebook. Atau menggunakan kata lain untuk mereferensikan karakteristik pribadi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ini ada contohnya, contoh untuk ras yang dibolehin tuh kayak ini, berkenalan dengan pria Hispanik secara online sekarang, itu masih boleh, atau temukan lajang kulit hitam sekarang. Nah, yang tidak boleh adalah berkenalan dengan lajang berkulit hitam lain di sekitar Anda. Ayo, sebenarnya apa perbedaan antara ini, temukan lajang kulit hitam sekarang sama ini? Padahal kan maksudnya sama. Oh ya, Kak Emi, Kak Lu, nggak apa-apa, baru gabung, ini aja, ikut lanjut aja. Jadi, lihat nih, sebenarnya kan tujuannya sama, berkenalan dengan, lajang berkulit hitam atau temukan temukan ini. Nah, sebenarnya yang menjadi salah adalah lain nih, lain ini yang menjadi masalah. Karena apa? Kalau, dia nyebut lain, itu sudah mendeskripsikan. Jadi, kita sudah mengucilkan seseorang gitu ya teman-teman. Jadi, eee padahal cuma menambah kata ini dengan mengganti ini kalau misalnya temukan lajang berkulit hitam lain di sekitar Anda, benar nggak? Salah tetap karena ada lain nih. Jadi bukan kata berkenalan atau temukan, bukan. Karena berkenalan dengan pria hiperpanik secara online sekarang nih boleh. Nah yang nggak boleh apa? Ini lain gitu. Nah termasuk di agama filosofi juga nih berkencan dengan lajang Kristen, mencari penganut Buddha di dekat Anda, berkenal dengan lajang Hindu secara online sekarang, ini boleh, dibolehkan oleh Facebook. Yang nggak boleh apa, apakah Anda penganut Kristen? Nah itu kan nunjuk ya, kayak aku bilang tadi, kayak aku contohkan tadi, ini lanjut gitu. Nah itu ya, jadi jadi kayak apakah Anda menganut Kristen? Apakah Anda ini? Nah itu nggak boleh. Makanya aku bilang, kayak itu, apakah Anda, jerawat? Apalagi kita ngomong, "Kamu berjerawat?" Nah, tanda tanya nggak bisa. Apakah Anda berjerawat tuh nggak tetap nggak ini, itu entar di kesehatan ya kita kelihatan. Nah, terus ada yang nggak boleh lagi tuh berkenal dengan penganut Buddha lainnya tuh kan, lainnya. Ini nggak boleh dipakai gitu. Sederhana cuman, ini langsung membuat kita, iklannya ditolak. Kalau kita masih ngeyel, kena ban gitu. Nah, di usia juga berkenalan dengan senior, tuh boleh, layanan untuk remaja. Nah, ini nih ada asuransi mobil untuk usia 18 sampai 24 tahun. Nah, yang ini tuh usia 18 sampai 24 kita sudah cuman 18, 24 tuh nggak boleh gitu. Nah, ini juga berkenalan dengan senior lain gitu ya teman-teman, tuh nggak boleh. Nah, orientasi seksual juga sama, gender juga, disabilitas atau kondisi medis nih. Penyuluhan bulimia tersedia. Penyuluhan depresi, ketersediaan pengobatan baru untuk diabetes. Nah, ini dibolehin. Yang Anda boleh apa? Anda menderita diabetes nih, kayak aku contohin kemarin dibuat headline. Depresi membuat Anda kecewa, dapatkan bantuan sekarang. Nggak boleh juga kan? Sebuh sembuhkan kecemasan Anda dengan meditasi yang bermanfaat ini. Nah itu, bermanfaat ini, dari mana dia tahu ini bermanfaat? Karena harus ada tolak ukurnya, di Facebook tuh begitu. Misalnya, sakit Anda hilang dalam 3 hari, dari mana dia bisa 3 hari? Adakah studi kasus yang, menunjukkan kalau penelitian menunjukkan kalau ini 3 hari berhasil gitu. Nah, makanya Facebook tuh sensitif dengan hal-hal itu. Anda menderita diabetes, nah itu. Apakah, kamu berjerawat? Eee, kamu, apa tuh, muka kamu banyak jerawat?
Makanya kita butuh buat seperti kemarin. Makanya aku jelasin kemarin kalau teman-teman ingat, di situ ada headline, di situ aku bilang kan sebenarnya intinya kita mau ngomong gitu, "Rambut kamu rontok kan?" Gitu. Nah, cuman dengan kalimat yang lebih halus, kalimat yang lebih baik gitu. Itu makanya kita butuh buat ini dan inilah yang buat banyak orang tuh bingung gitu, kenapa iklanku ditolak gitu. Padahal kata-katanya biasa aja. Iya menurut kita biasa, karena apa, kita nggak tahu, peraturan Facebooknya. Nih status atau informasi keuangan juga begitu. Kami memiliki layanan keuangan untuk menangani semua kebutuhan keuangan. Tidak punya uang, bangkrut, lihat layanan kami. Nah, itu pasti ditolak langsung. Pemungutan suara sama keanggotaan serikat dagang ini di Amerika, catatan kriminal, layanan untuk memulihkan diri dari pelanggaran terdahulu, tuh boleh. Apakah Anda penjahat terpidana? Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misal kita buat kayak gini, syok yang baca, baca iklannya gitu, "Oh, apaan nih?" Gitu. Nah, terus nama, ini yang aku juga tekankan. Contoh, kami mencetak kaos dan stiker khusus dengan nama Anda, itu boleh. Tapi kalau teman-teman masukin namanya siapa misalnya, eee, ini kayak ini, Taylor, dapatkan kaos ini dengan tulisan nama Anda. Ini ada nama orang nih, ini nggak boleh. Hai Edo, ini sangat, bagus, nah itu nggak boleh. Nah, ini kesukaan Billy, jika namanya Billy. Nah, makanya karena ini gini, apa yang dibolehkan misalnya, ini kesukaan, orang-orang gitu. Jadi jangan kasih nama ada namanya. Nah, wah kalau kayak gitu di iklan nggak boleh ada sama sekali nama. Eee, ini bukan hanya di iklan, di landing page juga. Kan sekarang ada tuh landing page-nya dia nama. Beda ya teman-teman, bedain misalnya nih aku ada foto aku, terus ada di bawahnya Edo Ferdian, eee, CEO, Fatih Kreatif, CEO apa gitu, CEO ini gitu. Terus, pokoknya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena apa, itu cuman nunjukin ini ada orang, misalnya tim, tim kami adalah, nah aku siapa, itu. Nah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu menjadi suatu kalimat, apalagi kalimat di caption iklannya, itu nggak boleh gitu, gitu ya teman-teman. Jadi, di namanya juga termasuk yang, riskan gitu. Oke, atribut pribadi, terus konten ajakan seksual, nih jelas pasti nggak boleh dengan, eee, Facebook gitu. Jadi, kebijakan iklan tidak boleh memuat konten dewasa mencakup ketelanjangan deh. Yang konten dewasa adalah konten ketelanjangan, penggambaran orang dalam posisi yang mengundang, ini tanda kutip "mengundang" ya teman-teman, tanda kutip mengundang pasti, sesuatu yang, berbau, pornografi atau aktivitas memuat undangan atau provokasi seksual secara berlebihan. Oh kalau ini berlebihan berarti secara, ini nggak berlebihan boleh dong? Bukan gitu juga gitu. Nah yang secara berlebihannya nggak boleh apalagi yang ini maksudnya begitu. Misalnya, pokoknya sesuatu ya ini yang mengundang, yang membuat terlalu itu tuh nggak boleh. Makanya banyak iklan misalnya maaf, iklan untuk pembesar, ya pembesar semuanya yang wanita pembesar payudaranya, maaf, maaf juga nih untuk misalnya laki-laki pembesar, penisnya, itu nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Ya ini, karena pasti iklannya mengandung unsur seksualitas gitu, mengundangnya ini gitu. Nah, iklan yang menyatakan atau menyiratkan fitur untuk menemui seseorang juga nggak boleh, terhubung dengannya, atau melihat konten yang mereka buat dilarang ditayangkan dengan unsur seksual. Asal, unsur yang tidak seksual tuh masih boleh, tapi udah seksual tuh nggak boleh. Atau dengan maksud menampilkan orang
dalam iklan itu secara seksual. Nah, kita dalami lagi, apa nih konten ajakan seksual, contohnya ketetelanjangan atau berkesan telanjang, itu nggak boleh. Bagian tubuh terbuka atau belahan dada yang berlebihan meskipun sifatnya tidak eksplisit. Misal, dadanya itu, lebih banyak terbukanya, kelihatannya gitu, cuman benar-benar ini itu nggak boleh langsung kena gitu. Nah, gambar yang berfokus pada bagian tubuh seseorang seperti perut, bokong, atau dada meskipun tidak bersifat seksual secara eksplisit. Jadi nggak boleh nih bagian tubuh-tubuh ini nih, perut, bokong, atau dada, nih jadi dada, perut, sama bokong itu nggak boleh di-zoom atau dia tidak, ini gitu. Jadi benar-benar tidak boleh itu di-zoom karena walaupun itu kita nggak lagi ngomongin tidak seksual gitu, tidak ada ini. Nah kan meskipun tidak bersifat seksual tuh nggak boleh. Jadi ingat ya teman-teman, perut, bokong, dada itu nggak boleh. Nah terus eee, apa tuh, iklan layanan kencan yang menjadikan model berpakaian mengundang sebagai fokus. Nah itu juga nggak boleh. Misalnya terlalu seksi, itu pasti nggak boleh sama si Facebooknya. Jadi ini ada contohnya nih, tidak boleh gambar memperlihatkan telanjangan yang bersifat secara altruistik dan tidak seksual. Ini pasti nggak boleh. Ini juga ya walaupun ini tertutup cuma nampak ada bokongnya, kelihatan. Gambar ini memperlihatkan ke perempuan berpose merangsang secara seksual dan tidak sesuai. Ini dilarang juga di dalam Facebook. Nah, ini yang bilang dada tadi kelihatan lebih dari setengah juga boleh. Gambar ini menampilkan seseorang berpose merangsang secara seksual dan tidak sesuai. Ini dadanya terlalu, apa, kelihatan lebih dari setengah. Ini mohon maaf ya teman-teman untuk yang cewek-cewek, ini bukan maksud kita lagi belajar. Nah, ini terus konten seksual yang terang-terangan nih, pasti nggak boleh. Contoh konten yang menggambarkan ketelanjangan secara berlebihan atau mengacu pada aktivitas seksual. Nah, ini gambar yang bersifat provokatif secara seksual dan tidak sesuai nih. Padahal kan, cewek makan pisang gitu. Ini pikiran, ininya, tapi banyak orang mikir ini bukan cewek lagi makan pisang, gitu ya teman-teman. Jadi, eee, itu yang dilarang si Facebooknya gitu. Karena bersifat provokatif. Nah, ge ini juga gambar mengacu pada aktivitas seksual atau tidak sesuai. Nah, ini seperti orang lagi berhubungan badan, walaupun ini ditutup, cuman ini seperti menggambarkan orang melakukan itu tuh pasti nggak boleh. Nah, ini juga kan gambar bersifat seksual dan tidak sesuai kebijakan nih, dada, perut, nggak ada kelihatan, kepalanya. Terus gimana nih kalau pakai baju, cewek pakai baju olahraga yang, perutnya kelihatan gitu. Jadi baju pakai tutup dadanya, perut kelihatan. Terus, celana pakai celana olahraga. Itu gimana? Tuh nggak boleh juga. Asal kelihatan dari kepala sampai kaki itu nggak masalah. Ntar kita akan lihat itu. Jadi itu ada yang nggak masalah. Tapi ini yang aku bilang di-zoom, cuma menampilkan ini kelihatan dada dan perut aja. Nggak boleh, walaupun ini cuman cowok doang, gitu ya teman-teman. Nah di sini kenapa ini boleh gitu, gambar ini menunjukkan ketelanjangan dalam patung dan sesuai kebijakan. Ini cuman patung walaupun, mohon maaf patungnya terlihat telanjang gitu, gitu ya teman-teman. Mhm. Jadi ini, masalah di konten dewasa. Terus, masuk ke merek Facebook. Nah ini juga sering, aku sering ngelihat orang kesalahan. Jadi Facebook juga ngelarang kita menyingkat-nyingkat nama. Entar kita buat di sini ya, kita lihat ini kebijakannya. Iklan yang tertaut ke konten Facebook atau Instagram, eee, mohon maaf tadi oh ya maaf teman ada yang kalau apa di-mute dulu ya teman biar nggak suaranya nggak double. Nah itu ya, teman-teman, iklan yang tertaut ke konten Facebook atau Instagram seperti halaman, grup acara atau situs yang menggunakan Facebook login boleh membuat rujukan terbatas ke Facebook. Ini boleh ya buat terbatas atau Instagram dalam teks iklan untuk menjelaskan lokasi tujuan iklan itu nggak apa-apa. Jadi misalnya
orang, tujuannya saat orang ngeklik itu dia bisa masuk ke halaman Facebook-nya atau apa yang membuat orang bisa login itu menggunakan Facebook login gitu, itu nggak apa-apa. Nah, iklan tidak boleh menampilkan merek Facebook sebagai fitur yang paling khas atau menonjol pada iklannya. Jadi merek Facebook tuh nggak boleh ditampilkan sebagai fitur yang menonjol, itu dilarang banget oleh Facebook. Jadi aset merek Facebook tidak boleh diubah sama sekali, ini juga yang kedua ya. Contoh dengan merubah desain atau warnanya Facebook, logo Facebook atau Instagram, kita ubah warnanya menjadi misalnya Instagram jadi warna hijau, itu nggak boleh. Facebook jadi oranye, itu nggak boleh tuh. Atau dengan masuk efek khusus atau animasi gitu, buat animasi itu nggak boleh. Jadi ini contohnya, tampilan kata Facebook-nya harus seperti ini, F-nya gede di depan. Terus, yang lainnya ini dibolehin. Nih, dengan ukuran dan gaya font yang sama seperti teks sekitarnya. Maksudnya apa? Ya, ini misalnya nih satu paragraf nih, jangan kata Facebook-nya ini dibesarin atau di-bold-in gitu, itu nggak boleh. Dia harus sama kayak sebelahnya. Jadi Facebook-nya sama, cuman huruf F-nya harus gede. Nah, terus ini yang aku bilang tadi, selalu gunakan huruf besar di awal kata Facebook-nya, ada huruf F-nya harus kecil, besar. Kecuali ketika kata tersebut merupakan bagian dari alamat web, misalnya www.facebook.com kayak di atas nih kita ada di ini, silakan buka www.facebook.com/ apa gitu, /edo.ferdian anggap gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa F-nya kecil. Tapi kalau ngomongin Facebook aja dalam tunggal, ini bukan Facebook aja ya, Instagram juga gitu. Instagram I besar itu, harus I besar jangan I kecil, gitu ya teman-teman. Dan, ya itu jangan dibuat dia berbeda tulisan yang lain. Nah, yang dilarang Facebook adalah dilarang merubah merek dagang Facebook dalam bentuk jamak, menyingkatnya sebagai FB. Nah, ini kan orang suka FB IG. Masukin di iklan, "Ayo kunjungi IG kami." Itu nggak boleh dengan, Facebook atau Instagram. Anggap Facebook karena Instagram di bawah Facebook gitu, milik Facebook juga. Nah itu kunjungi IG kami, nggak boleh, harus buat kunjungi Instagram kami di sini. Jadi itu teman-teman, jadi kadang-kadang ada, "Ini apa salahnya?" Udah bener semua, nggak ada yang salah. Kata-katanya juga baik, aku cuman jual properti, nggak ada kata-kata yang ini, orang jual properti mau kata-kata melanggar gimana, ya itu. Kadang-kadang kita membuat, nyingkat seperti ini, itu nggak dilarang banget sama Facebook. Atau menggunakan sebagai kata kerja, ya itu nggak boleh. Nah itu jangan menggunakan F aja atau logo Facebook sebagai pengganti kata Facebook pada teks iklan, kayak gini nih, kanan atas, ini ada F aja, ini kan logonya Facebook sebenarnya. Nah, logo Facebook ini kita buat, seperti ini aja, itu nggak boleh dengan Facebook F, harus tetap Facebook, tulisannya begini ya. Nah, jangan gunakan logo perusahaan Facebook dalam iklan, logo tersebut hanya untuk penggunaan perusahaan. Misalnya, kita dalam iklan kita ada logo Facebook-nya, kanan atas apa, nah itu nggak boleh. Di video, di gambar tuh menggunakan logo Facebook itu nggak boleh. Itu juga termasuk yang dilarang Facebook. Nah itu ya teman-teman. Jadi ini 3 inilah yang paling banyak, orang kena gitu. Nah jadi mungkin teman-teman mungkin sudah mulai terbayang, tapi kita akan bahas semuanya. Jadi inilah proses ulasan iklan. Jadi saat kita buat iklan, kita udah setting iklan itu tuh nggak langsung tayang pasti, di-review dulu. Nah reviewnya itu adalah materi iklan kita, ads-nya, dan landing page-nya juga dilihat. Jadi kita nggak bisa ngakal-ngakalin Facebook, ya udah yang di ads-nya baik-baik, landing page-nya baru kita mau ancur-ancur, nggak bisa, itu kan dicek dua-duanya. Mungkin teman-teman bisa lolos di mesin, iya, tapi nggak mungkin bisa lolos di manusianya. Kenapa? Karena Facebook ini, tahap pengecekannya tuh bukan satu layer gitu, berapa layer. Oke, pertama mesin dulu. Misalnya teman-teman lolos di mesin, nanti budget spend berapa, itu ada manusianya gitu, human-nya
dia ngecek, ngelihatin iklan teman-teman, dia akan ngeklik iklan teman-teman, dia akan baca semuanya. Oh, kita kan bahasa Indonesia, ada orang Indonesia kerja di Facebook banyak, apalagi di Singapura tuh, gitu ya teman. Temanku ada juga malah yang kerja di Facebook, cuman Facebook, Eropa di sana dia. Jadi bisa, apa tuh, jangan mikir untuk berbuat curang gitu. Karena apakah, "Coach aku ngelihat orang banyak dan itu dia benar-benar," iya, cuman itu repot banget, teman-teman harus punya akun banyak, makanya Facebook sekarang ketat banget dengan akun baru. Kenapa ya? Karena ini, dulu tuh orang tuh sampai jadi orang yang melakukan kecurangan nih, melakukan ternak Facebook gitu. Ya Facebook-nya tuh ada banyak. Setelah dia bikin Facebook, jadi tuh ada admin yang, CS-nya tuh buat Facebook aja kerjaannya tiap hari. Nah, dia buat tiap hari Facebook, terus ya itu, dia tahu nih satu akun itu bertahannya nggak akan lama, cuma beberapa hari dan spend-nya cuman maksimalnya sekian gitu. Dia tahu tuh, makanya dia buat yang banyak-banyak, dia iklan. Jadi bisa iklan gede bisa, cuman ya cara dia punya banyak akun. Nah, lama-lama Facebook jadi ketat, dulu nggak seketat ini, makanya dulu yang kurasain tuh nggak, banned-banned tuh ya ada tapi nggak seketat sekarang lah gitu. Misal tuh kita sekarang tuh banyak banget tuh kita harus upload KTP, kita, harus ya verifikasi verifikasinya jadi bertahap gitu. Nah itu gimana sebenarnya Facebook untuk menjaga, eee, ini ya komunitas dia, orang yang ada di Facebook dan Instagram tadi. Nah gitu ya, biar tidak disalahgunakan dengan orang-orang yang tadi menyalahgunakan, ini aturan. Jadi aturan Facebook tidak boleh ini, dia cari cara untuk bisa dapat, menggunakannya gitu. Nah makanya ini, iklannya, nah apa nanti setelah iklannya jadi setelah iklan ditinjau, iklannya akan hidup gitu. Jadi kita akan dikasih pemberitahuan dan iklannya akan jalan gitu. Bentar teman aku minum. Nah terus yang 3, misalnya nih ada langkah yang harus diambil jika iklan tidak disetujui. Pertama, edit iklan kita tuh. Jadi kita edit edit iklan kita, caranya hapus semua caption, ganti gambarnya jadi gambar yang natural. Seperti gambarnya, apa namanya, kita biar tahu salahnya di mana dulu nih. Gambarnya ganti gambar pemandangan, gambar gunung. Itu kan natural ya, istilah tuh ya nggak ada kesalahan tuh di gambar itu, atau videonya ya video gunung, video ini gitu. Jadi benar-benar nih kita ngelihat salahnya di mana. Kalau disetujui berarti itu antara gambar dan video, apa, caption atau, apa tuh, foto atau videonya. Nah, tinggal ini lagi coba masukin caption-nya. Oh nggak terima, berarti di caption-nya. Oh kalau diterima nih dengan gambar natural, terus caption-nya, kita masukin ini diterima, berarti yang salah ada di mana? Ada di foto atau videonya. Nah itu yang diganti. Tapi kalau misalnya, eee, gambar, video, udah kita ganti natural, gambar videonya, terus caption-nya juga udah kita kosongin, tapi masih belum diterima, berarti di landing page kita. Landing page kita masih, ada ini. Cuman, kalau dulu masih bisa ngelakuin itu gitu, jadi banyak gitu. Kalau sekarang, Facebook tuh agak ketat, berapa kali kita udah dibilang ini belum diterima, kita edit, kita minta review lagi, belum diterima belum terima. Nah tuh aku nggak tahu tuh, kadang-kadang tuh ada beberapa akun yang langsung kena banned gitu, langsung ke-banned dia. Makanya, itu udah di luar kuasa kita gitu, kalau gitu ya udah ikhlasin aja buat cari akun yang lain gitu. Kalau pinjam akun saudara, ayah, ibu gitu, adik, nah teman, kayak gitu tuh teman-teman ya. Jadi terlalu diambil pusing, karena apa ya, itu udah di luar kuasa kita. Ya cara satu-satunya kita ya ini ajukan banding, cuma
kadang bisa lepas, kadang enggak gitu. Nih, konten yang dilarang, pertama standar komunitas. Nih ya, iklan, ini konten yang dilarang tadi ya, kita bahas nih dari yang pertama standar komunitasnya, iklan tidak boleh melanggar standar komunitas ya. Biasa teman-teman bisa baca standar komunitasnya, standar komunitas Facebook lah. Nah, terus ada produk dan layanan ilegal, pasti nggak boleh tuh. Dan tidak boleh memfasilitasi atau membersihkan produk, layanan, atau aktivitas ilegal. Nah, semua ilegal tuh nggak boleh. Itu praktik diskriminasi juga nggak boleh. Eee, Orang berdasarkan atribut seperti nah ini tadi ya ras ya, atribut, ini atribut pribadi, diskriminasi ini nggak boleh. Nih, tembakau dan produk terkaitnya, iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau menggunakan produk alat konsumsi tembakau. Dan termasuk rokok elektronik nih, rokok elektronik, vaporizer atau produk lainnya itu nggak boleh nih. Kalau melarang orang untuk rokok tuh boleh dengan Facebook, tapi melarang ini rokok elektronik atau nih vape itu nggak boleh gitu. Nih, beli rokok dan rokok elektronik di sini hari ini itu nggak boleh. Produk tembakau atau terkait tembakau, tembakau rokok, cerutu, tembakau kunyah, pipa rokok, sisa atau ruang sisa kertas linting, alat penyalur uap tembakau atau rokok elektronik itu dilarang tuh. Nah, jadi kampanye anti rokok tuh boleh. Blog atau grup menghubungkan orang yang minat yang terkait dengan tembakau, selama layanan tersebut tidak mengarah ke penjualan tembakau tuh nggak apa-apa. Asal misalnya, "Ayo gabung, di komunitas, eee, komunitas tembakau, Jawa," gitu, misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa, tapi kalau mengarah untuk penjualan tembakau tuh nggak boleh, gitu ya teman-teman. Nih di tembakau, terus ada obat-obat dan produk terkait juga nggak boleh nih iklan mempromosikan penjualan atau penggunaan obat ilegal, obat keras atau narkoba jelas nggak boleh. Nah ini suplemen yang tidak aman, iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan suplemen yang tidak aman sebagai mana ditentukan oleh Facebook dalam kebijakannya sendiri. Nih, suplemen yang tidak aman termasuk namun tidak terbatas pada steroid anatolik, chitosan, comfey, dehidropendotesna, avedra, dan hormon pertumbuhan manusia. Hormon pertumbuhannya peninggi ya, teman-teman. Itu nggak boleh tuh. Nah, ini senjata, amunisi, atau bahan peledak pasti tidak boleh di Facebook. Terus produk layanan dewasa tadi sudah di itu nggak boleh. Kan nggak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan produk layanan dewasa ya. Nah ini, beli alat bantu seks kami dan rasakan kenikmatannya bercinta, pasti nggak boleh nih. Nih iklan tidak boleh mempromosikan penjualan penggunaan layanan dewasa, iklan yang mempromosikan produk layanan kesehatan seksual dan reproduksi seperti kontrasepsi dan KB harus ditargetkan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak boleh berfokus pada kenikmatan seksual. Gitu ya, ini masih dibolehkan yang ini nih. Nah, kalau penjualan ataupun produk yang layanan untuk dewasa itu pasti nggak boleh. Yaitu ya, gunakan gel kami agar pengalaman seksual Anda makin menggairah, itu nggak boleh. Kondom, tips seks, dan lainnya dijamin mantap, pasti nggak boleh. Nah, yang diizinkan untuk 18 tahun ke atas, nggak boleh nih kita set umurnya 17 tahun tuh nggak boleh. Nah, ini sekarang kondom gratis bisa Anda dapatkan di seluruh pusat kesehatan setempat. Nah, itu boleh. Terapkan seks aman dengan merek kondom kami. Nah, itu nggak apa-apa karena, eee eee, beberapa kondom juga ada yang iklan di Facebook gitu. Cuman ya harus mengikuti ini gitu. Pelembab baru yang mampu mengatasi masalah vagina kering sehari-hari, itu boleh. Nah, cuma kalau ya itu misalnya kayak, "Oh ini pewangi," nah asal kita membuatnya seperti ini dan diizinkan untuk umurnya di atas 18 tahun itu nggak apa-apa. Karena ini, parfum untuk, bagian kewanitaan itu nggak apa-apa, gitu ya teman-teman. Terus ini konten dewasa, kita udah bahas tadi konten dewasa, terus nih pelanggaran pihak ketiga, nih kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual itu juga
dilarang, iklan tidak boleh membuat konten melanggar lain hak-hak pihak ketiga. Misalnya kita ngiklanin Gucci, kita nggak pernah dikasih Gucci, eee, kewenangan untuk ngiklan produknya, nggak begitu ya, tas Gucci. Nah itu nggak boleh gitu. Konten sensasional, iklan yang tidak boleh berisi konten yang mengejutkan, sensasional, menghasut, atau kekerasan berlebihan. Nah ini ya, misalnya contohnya iklan yang mengklaim seseorang atau kelompok yang merupakan ancaman terhadap keselamatan fisik, kesehatan, atau keselamatan orang lain berdasarkan ras, etnis, asal, kebangsaan, afiliasi keagamaan, orientasi seksual, kasta, jenis kelamin, gender, eee, identitas gender, penyakit mematikan, disabilitas, atau status keimigrasian, itu nggak boleh ya. Nah ini udah banyak, bentar teman, bentar. Udah. Nah, terus iklan yang mendorong ujaran kasar atau tidak manusiawi, pernyataan yang merendahkan gitu, membuli itu nggak boleh. Iklan yang tidak boleh memuat pujian, dukungan, atau perwakilan perorangan atau grup yang mendukung organisasi atau gerakan terkait kekerasan, termasuk kelompok milisi non-negara dan QAnon. Misalnya mendukung teroris apa itu nggak boleh ya. Gambar yang dapat mengejutkan atau menakuti pemirsa, pasti nggak boleh tuh gambar tiba-tiba ada gambar serem hantu gitu, nih ada bunga, orang udah fokus, tiba-tiba keluar, hal yang menakutkan, itu pasti dilarang, Mas. Nah, gambar yang menakutkan, berlumuran darah dan sensasional itu nggak boleh. Iklan yang menampilkan detail sadis penyiksaan dan penderitaan, jelas nggak boleh. Iklan menampilkan senjata api yang ditodongkan ke arah pemirsa, itu juga nggak boleh, walaupun mungkin punya maksud tertentu, itu jauh tidak boleh ya teman-teman. Eee, Terus iklan yang menampilkan detail kecelakaan atau kejahatan yang mengerikan. Iklan yang menampilkan pemecahan jerawat gitu, di iklan tuh ada jerawatnya, nih bisa ini, tuk. Nah itu nggak boleh tuh, gitu ya teman-teman. Eee, Terlihatnya sederhana cuman ternyata banyak, yang dilarang. Nah ini atribut pribadi, iklan tidak boleh berisi konten yang ini tadi ya, sama atribut pribadi sama yang diskriminasi ini sama diskriminasi. Kalau diskriminasi ini lebih ke, undang-undang di Amerikanya, praktek diskriminasi lah itu ya, kulit hitam, kulit putih, nah itu nggak boleh gitu. Nah, atribut pribadi, nah misinformasi juga nggak boleh nih, Facebook melarang iklan yang menyatakan klaim yang dibantah oleh pihak fakta pihak ketiga atau dalam keadaan tertentu. Klaim yang dibantah oleh organisasi dengan keahlian khusus. Nah, kita mau apa, ngomong, wah contoh contoh, mohon maaf ada suatu produk misalnya, eee, iklan dia apa tuh, mengklaim nih bisa begini-begini. Terus tiba-tiba, eee, Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau BPOM Indonesia menyatakan kalau apa yang diklaim itu salah, itu langsung bisa kena gitu. Jadi misinformasi itu nggak boleh. Jadi makanya aku bilang, ngomonglah sesuai dengan fiturnya gitu, jangan dilebih-lebihin, jangan ini untuk mendapatkan, perhatian orang, attention orang tuh nggak kayak gitu, gitu. Konten konvensional. Iklan tidak boleh berisi konten yang mengeksploitasi keadaan krisis atau masalah kontroversial terkait politik, sosial demi tujuan komersial. Misalnya kita, nih mau pemilu, biasa pemilu tuh panas tuh, pasti ada 2 kubu. Kita, eee, pakai, campaign itu tuh jadi untuk memanasi seseorang dari dalam kubu ini untuk misalnya menjual produk kita, biar orang mau beli produk kita, itu nggak boleh gitu. Halaman tujuan tidak berfungsi, misalnya landing page-nya atau webnya tidak berfungsi, itu juga dilarang, atau ada malware dan lain-lain di website itu nggak boleh. Praktik kecurangan dan penipuan, jelas nggak boleh. Tata bahasa dan kata-kata tidak senonoh, jelas nggak boleh nih. Iklan tidak boleh berisi kata-kata yang tidak
senonoh atau tata bahasa dan tanda baca yang buruk, simbol, angka, dan huruf harus digunakan dengan benar, tanpa bermaksud menghalangi proses pratinjau iklan kami dan sistem penegakan hukum lainnya gitu. Gitu teman. Ini 18 juga fungsi yang tidak ada. Nah ini fungsi yang tidak ada nih sempat belum dipakai, gambar tombol, ini seperti tombol belanja sekarang pada iklan, kan ada ya di iklan di Facebook kita ada di bawahnya ada belanja sekarang tuh nggak apa-apa. Nah spanduk pada iklan yang tidak dipasang sebagai tombol itu nggak apa-apa spanduknya ini. Jadi misalnya contoh ini registrasi to vote. Nah ini nggak apa-apa. Nah ini fungsi yang tidak ada di gambar seperti tombol putar, pemberitaan palsu atau, kotak centang tuh nggak boleh. Iklan yang meniru fitur dan fungsi Facebook tuh nggak boleh. Misalnya ini nih, ini apa yang salah? Ini tombol play-nya. Padahal pas diklik tombol play-nya atau putarnya, ini, tidak jalan, ini bukan video gitu, ini cuman gambar, ini nggak boleh. Kan ada tuh kadang gitu biar orang ngeklik, pas orang ngeklik masuk ke landing page-nya, itu nggak boleh. Atau kayak gini nih, "Join our debate, yes or no." Di Facebook itu, kita bisa make, apa namanya tuh, untuk seperti ini gitu, untuk survei gini bisa ada fiturnya dan kita bisa make gitu untuk di iklan, iklannya. Nah, cuman kalau ini cuman gambar doang, jadi digambar, difoto, pas diklik tuh nggak bisa gitu, atau video gitu dia ada ini kayak seolah-olah dia orang tuh kalau ngeklik itu untuk jawabnya itu nggak bisa. Nah, itu gambar mancing pengguna untuk memilih jawaban seperti yang merupakan pelanggaran. Itu juga nggak boleh walaupun, itu dulu, banyak orang gunain untuk meningkatkan, eee, apa tuh, view konten itu orang ngelihat landing page-nya, masuk ke landing page-nya gitu. Nah ini kesehatan pribadi ini dia nih, Mbak, ini yang kubilang, nah ini iklan tidak boleh memuat gambar sebelum dan sesudah, before after itu nggak boleh ya. Nah atau gambar yang memuat hasil yang tidak terduga atau belum pasti, konten iklan tidak boleh menyiratkan atau berupaya menimbulkan persepsi diri yang negatif guna mempromosikan produk diet, menurunkan berat badan, atau produk terkait kesehatan lainnya. Pas berarti nggak boleh produk diet, bukan bukan produk dietnya nggak boleh, atau penurunan beban enggak, tapi caranya itu yang, kadang, dilarang gitu. Nah ini ada contoh, misalnya nih gambar nyatakan gambar penuh, dan tidak besar. Jadi ini gambar orang kelihatan dan dia kecil gitu ya, tidak di-zoom ini ya. Nah, ini dia mempromosikan fitness misalnya, ini nggak apa-apa gambar ini, jadi kelihatan walaupun kelihatan perutnya, makanya bilang tadi kelihatan ininya, asal dia tidak, difokuskan. Nah, yang nggak boleh nih, difokuskan ke perutnya, perut, dada, bokong tadi dilarang, karena ini difokuskan ke perutnya gini, gambar iklan yang fokus pada bagian tubuh yang diperbesar nggak boleh nih kan, gambar otot orang ini diperbesar dan melanggar kebijakan iklan mesti. Nah ini gambar fokus pada kebugaran fisik dan tidak melanggar kebijakan iklan. Jadi, dia jalan, dia lari nggak apa-apa. Nah ini nggak boleh nih, gambar menyertakan penurunan berat badan yang akan melanggar kebijakan iklan jika digunakan untuk mempromosikan produk diet atau penurun berat badan. Biasanya orang yang ngiklan produk diet pasti make-make gambar yang seperti ini. Ini dilarang banget. Kenapa? Wah ini menyiratkan lu tuh masih gendut gitu. Seperti itulah lebih kurang. Jadi nih dilarang kayak gini, asal kita tidak make gambar-gambar yang ini, produk diet itu bisa kok. Aku pernah ngiklan produk diet dan alhamdulillah tuh nggak masalah, asal kita bener membuatnya. Nah itu ini gambar misalkan kebiasaan makan yang sehat dan tidak melanggar kebijakan iklan gitu. Oh coach ini kan di zoom, tapi ini kan bukan dada, perut, bokong kan, mulut gitu ya, nggak apa-apa. Nah terus ini, timbangan, yang nggak diboleh apa, help-nya bukan kakinya ya. Help, ini sangat-sangat membuli orang yang, gemuk gitu, ini ya, gambar atas timbangan, nah ini pasti nggak dilarang tuh. Nah ini gambar orang minum jus harian tidak melanggar kebijakan Facebook nih. Nah before after nih,
Ya perut, gendut pertama terus menjadi langsing. Ini bukan gambar lihat perutnya ya, tapi before after-nya. Selain dari perut nya dan before after atau nih kepalanya botak dan, dulunya sulah botak di kepala, terus sekarang botaknya hilang. Nah ini juga before after nih, ini nggak boleh ya. Nah ini kesehatan pribadi, ini yang bilangnya dada, perut bokong tidak boleh di-zoom, gitu ya teman-teman. Nah ini terus kasbon, persekot, dan jamin uang itu juga tidak boleh. Misalnya ngomong, "Ayo ikut," apa namanya itu, aduh kok aku lupa, arisan. Nah itu nggak boleh diiklanin. Ya itu termasuk dari, yang dilarang dari Facebook gitu. Ini juga multi level marketing, MLM juga dilarang, cuman apanya, kalau produk MLM-nya tidak apa-apa gitu, tapi kalau sistem MLM-nya itu dilarang tuh. Jadi skema menjadi kaya dengan cepat ini kan biasa yang dipakai oleh MLM, ini nggak boleh. Ayo kamu atau apa namanya tuh, bukan hanya MLM ya, skema Ponzi, skema apa gitu yang, investasi bodong itu tuh nggak boleh gitu. Pokoknya, oh ikut ini terus kamu mencari orang di bawah kamu, ya itu mencari, kalau di MLM tuh buat jaringan itu nggak boleh gitu. Nah, iklan mempromosikan peluang memperoleh pendapatan harus sepenuhnya mendeskripsikan produk atau model bisnis yang terkait dan tidak boleh mempromosikan model bisnis yang menawarkan kompensasi cepat untuk investasi dalam jumlah sedikit, termasuk peluang multi level marketing gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi yang boleh itu sistem misalnya, oh kita mencari jaringan, tapi menjual produk MLM tuh boleh, nggak ada masalah. Lelang berbayar, jelas nggak boleh. Klaim menyesatkan, itu menipu itu nggak boleh, konten kualitas rendah atau mengganggu, ini nih yang fotonya buram, nggak ini itu juga nggak boleh, atau videonya buram, nggak jelas, sama itu dilarang dengan Facebook. Spyware, malware pasti nggak boleh, animasi otomatis juga tidak boleh nih, iklan tidak boleh menyertakan audio atau animasi flash yang diputar secara otomatis tanpa interaksi seorang untuk mem atau membentang di dalam Facebook setelah seorang mengklik iklan tersebut. Misalnya kan ada tuh teman-teman buat landing page terus tiba-tiba dibuka, suka ada ya, YouTube-nya atau videonya jalan sendiri gitu, tiba-tiba suaranya besar, kaget kita. Nah, aku tuh paling kesal jujur aku pribadi sih kesel banget gitu, kadang-kadang aku close dan aku nggak akan masuk ke landing page-nya lagi gitu, malah kadang-kadang aku blok gitu. Kenapa ya? Misalnya ada satu iklan bagus terus kita buka, tiba-tiba terdengar suara, apalagi kalau kita buka di HP yang volumenya waktu itu lagi gede. Itu jujur, annoying banget gitu, bikin kaget. Kenapa? Karena saat, itu kita buat otomatis, saat dia pertama kali itu sebelum videonya jalan, jadi suaranya tuh pasti sudah muncul duluan. Kenapa? Karena suaranya duluan di-load gitu. Jadi di-load masuk dalam websitenya suara doang, suaranya duluan jalan, videonya belum kelihatan di mana. Nah itu kan tuh ngeselin gitu karena bikin kaget apa tuh, jujur aku pun ngeselin gitu, suka kesel gitu dengan, apa, kalau ada yang seperti itu. Makanya jangan biarin orang ngeklik, video teman-teman, videonya teman-teman tuh ngeklik play-nya gitu. Praktik bisnis yang tidak dapat diterima, nih kayak itu ya skema Ponzi dan lain-lain tuh nggak boleh, atau, mengada-ngada praktik bisnis yang ya, itu pasti nggak boleh. Itu mengakali sistem, jadi kita ini nih mengakali sistem ini nih, nah menggunakan karakter atau simbol in code dalam teks iklan dengan tujuan menyamarkan kata atau frasa. Misalnya contoh maaf, misalnya kayak kata penis. Jadi kita tulis P, E-nya jadi angka 3, N, I-nya kita ganti angka 1, S. Mohon maaf katanya, itu penis. Cuman kalau dalam sistem itu nggak akan membaca penis gitu. Jadi yang dibaca P3N1S
itu yang dibaca oleh sistemnya. Dan ternyata nggak boleh dengan ini, karena apa, nanti tuh pas dicek manusianya, bisa terbaca itu. Nah itu pasti, langsung kena kitanya, langsung di-ban. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya kita, apa tuh, salahnya sangat berat. Terus, pertama mungkin kita akalin di ininya lolos gitu, di mesinnya lolos. Pas pengecekan manusianya, itu nggak lolos tuh bisa langsung kena ban. Tiba-tiba iklan lagi jalan, iklan kita udah jalan, udah semingguan, 2 mingguan nggak ada masalah, tiba-tiba di-ban. Duh bingung, apa salahku? Terus pas minta tinjau tuh malah, ditolak oleh Facebook-nya. Kadang-kadang mikir gitu, "Apa, orang aku nggak ada," jadi marah ke Facebook. Sebenarnya itu ada kesalahan kita yang udah fatal gitu, udah fatal, mungkin di sistem tidak ketahuan, tapi di manusia ketahuan, itu bisa langsung seperti itu. Nah, itu membatasi akses Facebook ke halaman tujuannya gitu, membatasi robotnya, robot Facebook tuh nggak boleh masuk ke alamat ini, kan bisa ya kita tambahin apa gitu. Jadi kayak dalam codingannya jadi robotnya Facebook itu, botnya Facebook tuh nggak bisa masuk ke dalam, landing page-nya, itu nggak boleh. Mencoba membuat akun iklan baru setelah kami memutuskan akun saat ini dimiliki telah melakukan pelanggaran terhadap pinjam kami. Nah ini ya, misalnya teman-teman kena banned Facebook teman-teman, terus teman-teman buat akun iklan baru, terus langsung ngiklan, pasti nggak boleh, langsung kena nih, ya. Mencoba membuat akun iklan baru setelah kami memutuskan akun saat ini dimiliki telah melakukan pelanggaran terhadap kebijakan kami. Itu teman-teman ya. Nah itu nggak boleh tuh, makanya kalau nanya nanti, ada yang bertanya gitu, "Kenapa aku udah buat akun iklan baru nih, ini terus langsung kena ban." Nah coba dilihat riwayatnya, oh ya di riwayatnya dulu aku juga, apa namanya tuh, buat iklan, sebelum riwayatnya itu sebelum akun iklannya sudah punya tapi kena banned gitu. Nah, itu pasti langsung kena deh. Jadi ini alasannya, Facebook ada di ininya. Jadi kita nggak perlu harus mikir, "Kenapa lagi?" Gitu. Berarti kita udah ngelanggar gitu pasti. Makanya habis kita itu lebih baik gunain misalnya, kena ban akun kita, gunainlah akun saudara, adik, kakak, orang tua gitu, teman. Nah, itu ya teman-teman. Produk layanan keuangan yang dilarang. Nah, ini kalau produk layanan keuangan itu nggak dibolehin tuh nggak boleh. Nah, ini penjualan bagian tubuh pasti tidak boleh ya. Terus 3 1 tidak menganjurkan vaksin. Misalnya sekarang lagi pandemi lagi vaksinisasi gitu. Terus kita bilang, "Jangan pakai vaksin," kita iklanin, itu pasti nggak boleh. "Oh, jangan divaksin, vaksin gini," jelas-jelas nggak boleh. Nah, terus ada konten dibatasi. Konten dibatasi seperti alkohol, itu nggak boleh di negara-negara tertentu dan kalaupun ada di negara yang dibolehkan harus ada minimal umur. Nih kayak ini ya, Arab Saudi, Thailand, Turki, Uni Emirat, dan Yaman tuh nggak boleh tuh. Nih, termasuk tetap tidak terbatas pada Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Mesir, Gambia, Kuwait, Libya, Litu Lituania, Norwegia, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yaman tuh nggak boleh tuh. Nah ini ya, iklan yang mempromosikan atau merujuk pada alkohol harus mematuhi semua hukum lokal yang berlaku, tata tertib industri, pedoman, lisensi, dan persetujuan yang diwajibkan atau ditetapkan, serta menyertakan kriteria penargetan usia dan negara yang sesuai dengan prasyarat penargetan Facebook dan hukum lokal yang berlaku. Ingat bahwa kebijakan kami melarang iklan yang mempromosikan atau merujuk pada alkohol dilarang di beberapa negara, termasuk te termasuk tetapi tidak terbatas pada Afghanistan ini semuanya. Nah, biro jodoh juga dibatasi gitu, jadi udah dapat izin tertulis sebelumnya gitu. Izin tertulis apa? Dari Facebook. Nah, terus perjudian game online juga dibatasi, ya, iklan mempromosikan ini pun juga dibatasi gitu.
apotik online dibatasi gitu. Jadi tidak semua obat bisa diiklanin. Jadi obat-obat resep itu nggak boleh gitu, dilarang. Obat-obat online dan offline hanya diperbolehkan dengan izin tertulis juga ya, ada izin tertulisnya. Promosi obat bebas juga, terbatas gitu. Layanan langganan juga iklan untuk layanan langganan atau mempromosikan produk layanan yang menyertakan opsi negatif, perpanjang otomatis produk tagihan konversi bebas biaya atau marketing seluler tunduk pada prasyarat layanan pelanggaran kami. Ini juga dibatasi, ini produk layanan keuangan dan asuransi juga, konten bermerek juga, iklan dengan isu sosial pemilu atau politik juga dibatasi. 9B-nya Benavian untuk iklan tentang isu sosial pemilu atau politik, Benavian gitu ya. Produk layanan cryptocurrency nggak boleh, perawatan kecanduan narkoba atau alkohol juga bukan tidak boleh ya, produk layanan cryptocurrency ini dibatasi gitu. Jadi ada, teman-teman harus dapat izinnya. Nah, ini perawatan kecanduan narkoba dan alkohol juga dibatasi, prosedur kosmetik dan penurun berat badan juga dibatasi ini bilangnya, bukan tidak boleh dengan penurunan, jual obat langsing gitu. Nah ini, kosmetik juga nih kan, iklan yang memasang produk layanan penurunan berat badan harus ditargetkan kepada orang berusia minimal 18 tahun, nggak boleh tuh ke umur di bawah 18 tahun. Nah ini kan, iklan memasarkan pembedahan atau prosedur kosmetik harus ditargetkan. Ini prosedur kosmetik ya misalnya kayak, ada operasinya atau apanya, jadi bukan kosmetiknya. Nah mungkin teman-teman bisa belajar nih prosedur atau pembedahan atas kemauan sendiri, pembentukan hidung, implan rambut, dan Demat dermabrasi harus diterapkan pada orang jadi harus 18 tahun juga ke atas. Nah, game kasino sosial juga ya, misal poker, slot ini juga, dibatasi untuk 18 tahun ke atas, jadi nggak bebas. Ini ada iklan video dan lainnya, teman-teman bisa baca, lebih lengkap, lebih detail lagi, aku akan kirim linknya di, eee, apa, aku akan kirim linknya di Instagram nanti. Nah, teman-teman pelajari lagi lebih dalamnya. Tadi kita belajar cepatnya, jadi teman-teman ulangin lagi mungkin, ulangin lagi, dilihat lagi, benar-benar dipelajarin dengan detail dengan ini sampai benar-benar paham. Ini aku rekomendasikan banget gitu. Kenapa? Biar teman-teman tahu cara mainnya Facebook, apa yang salah kalau kayak gini salah kita bisa tahu gitu. Oh gini salah nggak boleh, yang benarnya harus diginiin gitu. Ini pengaruhnya sangat gede gitu. Ya itu, kalau misalnya iklan misalnya kita lagi ngiklan terus bagus tiba-tiba kena, batasi Facebook atau kena apa, itu tuh betenya luar biasa gitu, kesel banget gitu. Tapi ya balik lagi kalau emang kita tidak salah ya wajar kita gitu, tapi kalau misalnya kita salah, waduh, ya udah gitu, kita nggak bisa buat apa-apa. Gitu ya teman-teman, ini tentang kebijakan iklan. Di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke step berikutnya? Ini teman-teman, bentar teman-teman aku minta waktu kira-kira 10 menit sebentar ya teman-teman, ada sedikit yang ingin aku urus dulu, eee, ini kita break 10 menit aja, kita break 10 menit aja ya teman-teman, 10 menit, entar kita lanjut tuh, bentar ada yang, ingin aku urus sedikit aja. Oke teman-teman, bentar.